Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiana Putri dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Pada kali ini, saya akan membahas sebuah materi dengan judul CSR atau Corporate Social Responsibility. Untuk tahu lebih dalamnya lagi, saksikan video berikut ini. Terima kasih. Pengertian CSR, Corporate Social Responsibility, adalah komitmen bisnis yang berperan dalam pembangunan ekonomi, mendukung kerjasama antara karyawan dan pimpinan, serta menciptakan komunikasi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui cara-cara yang baik bagi kegiatan dan pengembangan perusahaan. Selanjutnya, pengertian CSR menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Hamim dalam bukunya yang berjudul Corporate Social Responsibility pada tahun 2020 menjelaskan pengertian CSR adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Yang kedua, menurut Frederick mempunyai pendapat yang sedikit berbeda dengan yang lainnya, di mana menurutnya pengertian CSR adalah suatu asas yang dapat menjelaskan bahwa perusahaan harus memberikan tanggung jawab penuh atas akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan itu berada. Kemudian tujuan CSR, tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 1. Memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma moral dan etika. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pengguna dengan meluncurkan produk yang berkualitas. 3. Menyediakan informasi dan promosi yang jujur dan faktual tentang produk. 4. Memberikan informasi detail seperti komposisi produk, takaran manfaat, serta kadaluarsa, potensi efek samping, cara penggunaan yang tepat, kualitas, dan harga. Yang kelima, memperhatikan keselamatan dan keamanan konsumen saat menggunakan produk tersebut. Penerapan CSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional, maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan atau firm's behavior, termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci. 1. Ada good corporate governance, etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Kedua, good corporate responsibility, pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat atau community development, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, dengan dan penghormatan pemangku kepentingan lainnya. Elkington mengemas CSR dalam 3 fokus, yaitu 3P, Profit, Planet, and People. Artinya perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka, merupakan definisi dari profit, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, definisi dari planet, dan kesejahteraan masyarakat, definisi dari people. Berikutnya, manfaat CSR. 1. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. 2. Pelindung dan pembantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. 3. Keterlibatan kebanggaan karyawan. 4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder. 5. Meningkatkan penjualan. 6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. 7. Memperkuat kinerja dan keuntungan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan. 8. Meningkatkan komitmen para pekerja. 9. Menetapkan akuntabilitas perusahaan terkait investasi sosial dan kemasyarakatan. 10. Mengurangi kerentanan dan instabilitas operasi perusahaan terkait menguatnya hubungan dengan masyarakat. 11. Mempertegas reputasi dan citra perusahaan. Perkembangan CSR di Indonesia. CSR populer sejak tahun 1990-an.
Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di seputar perusahaan. CSR pada tataran sekedar do good and to look good, berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan-perusahaan seperti PT Unilever, Freeport, Rio Tinto, Kaltim Primakol, Pertamina, serta perusahaan BUMN lainnya telah cukup lama terlibat dalam menjalankan CSR. Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan need assessment, mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, social forestry, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat, dan seterusnya. CSR pada tataran ini tidak sekedar do good and to look good, melainkan pula to make good, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Public relation, 2. Strategi defensif, 3. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan. Program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu 1. Community relation, 2. Community service, 3. Community empowerment. Selanjutnya, CSR dalam perspektif global. Dipandang dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menuju pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi masa depan, dengan pemahaman bahwa dunia bisnis memainkan peran kunci dalam menciptakan kerja dan kesejahteraan masyarakat. CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara di mana perusahaan berupaya mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat, seraya tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Contoh kewajiban perusahaan: 1. Memperlakukan karyawan dengan cara yang manusiawi, 2. Memberikan imbalan yang adil, wajar, dan setara dengan yang diberikan oleh perusahaan lain sejenis, 3. Menempatkan karyawan pada jabatan dan tugas pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, bakat, dan minat dan kemampuannya, 4. Melakukan penilaian kinerja berdasarkan kriteria yang objektif dan rasional. Contoh hak karyawan: 1. Mendapat perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, 2. Memperoleh imbalan yang memungkinkannya mempertahankan standar hidup yang wajar, 3. Memperoleh perlindungan, 4. Hak untuk berserikat. Contoh kewajiban karyawan: 1. Bekerja dengan kapasitas maksimal dan optimal, 2. Menghindari perilaku negatif yang dapat mengakibatkan terganggunya jalannya perusahaan, 3. Menunjukkan loyalitas kepada atasan, rekan setingkat, rekan dengan jabatan manajerial, dan para bawahan, 4. Tidak mengajukan berbagai tuntutan yang tidak rasional. Kebijakan sosial dan korporasi manajemen. Agar upaya menginkorporasikan pemecahan berbagai permasalahan secara melembaga berlangsung dengan efektif, manajemen perlu memberikan perhatian pada paling sedikit 5 hal, yaitu 1. Reorientasi manajemen, 2. Kebijakan sosial perusahaan pada tingkat makro sebagai komponen strategi akbar, 3. Model kinerja sosial perusahaan, 4. Proses pemberian respon terhadap permasalahan sosial, 5. Pemahaman rumusan kebijakan sosial perusahaan secara mikro. Contoh penerapan CSR pada PT Gajah Tunggal Tbk. PT Gajah Tunggal Tbk, perusahaan bank